Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim war rasulil azim khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan liman qala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah, pemirsa TV1, Assalamualaikum Nusantara yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya, ketika bertambahnya usia kita, maka itu hakikatnya berkurang pula lah sisa hidup kita di dunia ini. Ketika bertambahnya usia kita selama 1 hari, maka hakikatnya berkurang pula lah sisa hidup kita di dunia selama 1 hari. Ketika bertambahnya usia kita selama 1 bulan, maka itu hakikatnya berkurang pula lah sisa hidup kita di dunia ini selama 1 bulan. Maka demikian pula lah ketika bertambahnya usia kita selama 1 tahun, maka itu hakikatnya berkurang pula lah sisa hidup kita di dunia ini selama 1 tahun. Oleh karena itu, gunakanlah sebaik-baiknya hidup yang Allah berikan kepada kita ini. Gunakanlah sebaik-baiknya usia yang Allah berikan kepada kita. Jangan ditunda-tunda, jangan disia-siakan. Karena Rasulullah mengajarkan man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah manusia ketika diberi umur yang panjang dan semakin baik amal perbuatannya. Tapi ingat kata Rasulullah, wasu'un nas, sejelek-jeleknya manusia man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jeleknya manusia adalah ketika dia beri umur yang panjang tetapi semakin jelek amal perbuatannya. Masya Allah, oleh karena itu pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita masih bisa mendengar tausiah Kokolim. Hari ini kita masih bisa menatap sebuah layar televisi. Maka itu tandanya kita masih hidup. Ketika kita masih hidup, maka itu tandanya Allah masih memberi kesempatan buat kita. Kesempatan untuk apa pemirsa? Kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan untuk berbanyak sedekah sebelum ajal datang menjemput kita. Karena manusia nanti ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah datang ajal kepada dia, maka rata-rata manusia minta ditunda kematiannya. Atau manusia ketika sudah meninggal, dia minta kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihidupkan kembali. Ketika manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang dia minta adalah dia ingin bersedekah dan beramal soleh. Kita baca surat Al-Munafikun. Dalam surah Al-Munafikun ayat 10 Allah jelaskan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqanna wa akum minas solihin. Infakkanlah sebagian rezeki yang kuberikan kepada kalian. Perbanyak sedekah. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Wa mimma razaqnahum, terima. Yunfikun kasih. Infakkanlah sebagian harta yang kuberikan kepada kalian sebelum ajal datang menjemput kalian. Ketika ajal sudah datang menjemput kalian, maka dia akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Andaikan ya Allah kau tunda kematianku sebentar aja ya Allah. Fa asaddaqanna wa akum minas solihin. Maka aku akan bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Kenapa dia ingin bersedekah? Karena dia paham, dia baru sadar
bahwa Rasulullah mengajarkan as-sadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak segala macam musibah. Sedekah bisa menolak mati su'ul khatimah. Dan sedekah bisa memanjangkan umur. Jadi kalau kita masih hidup, itu tandanya Allah masih memberi kita kesempatan untuk kita agar bisa bersedekah, mengucapkan terima kasih. Kalau kita masih hidup, itu tandanya Allah masih memberi kita kesempatan untuk menjadi orang yang soleh. Kesempatan untuk menabung agar bisa naik haji. Dan kesempatan-kesempatan yang lainnya menyiapkan bekal untuk menghadap kepada Allah Sang Ilahi. Terutama kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik, bukan merasa orang yang lebih baik. Kenapa pemirsa? Karena tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, dan tidak pula ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Sekali lagi pemirsa, tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, dan tidak pula ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Artinya apa? Setiap manusia itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ketika kita diberi usia yang panjang, ketika kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu hakikatnya Allah masih memberi kita kesempatan untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik. Kita tidak boleh memandang seseorang dari masa lalunya. Tidak boleh memandang buruk seseorang dari masa lalunya. Tidak boleh menjelek-jelekan seseorang dari masa lalunya. Kenapa? Karena setiap manusia itu pasti punya masa lalu. Bukankah seseorang yang dulu hampir membunuh Nabi Muhammad dengan pedang datangannya sendiri? Lihat pemirsa, sekarang makomnya berada di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah dia? Dia adalah Umar ibn al-Khattab. Bukankah dulu ada seseorang yang sangat memusuhi agama Islam? Dia dilatih oleh keluarga Quraisy untuk memerangi agama Islam. Dia sangat benci kepada agama Islam. Namun pada akhirnya dia mendapatkan gelar dari Nabi Muhammad SAW sebagai Saifullah, pedangnya Allah. Dia adalah Khalid bin Walid. Jadi pemirsa, kita tak boleh memandang seseorang dari masa lalunya. Karena setiap orang pasti punya masa lalu. Karena setiap orang pasti punya masalah. Ketika manusia yang hidup di muka bumi dia tidak memiliki masalah, maka maaf pemirsa, maka dia tidak ada ubahnya seperti saudara-saudara kita yang sedang berada di rumah sakit jiwa. Mereka tak punya masalah. Dia mau berbusana atau tidak berbusana tak jadi masalah. Dia mengaku menjadi seorang presiden pun tidak jadi masalah. Ternyata justru orang yang tidak punya masalah itulah orang yang bermasalah. Jadikanlah masalah untuk hidup, tetapi bukan hidup untuk buat masalah. Karena setiap orang pasti punya masa lalu. Kita tidak boleh memandang seseorang dari harta dan statusnya. Tidak boleh mendekati seorang dari harta dan statusnya. Mentang-mentang dia orang kaya kita dekatin. Mentang-mentang dia punya jabatan kita dekatin dia. Ketika Sayyidina Ali ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Sayyidina Ali, berapa orangkah sahabat sejatimu wahai Ali?" Maka Sayyidina Ali mengatakan, "Sahabat sejatiku nanti akan kuhitung ketika aku lagi susah." Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah sepatu emasnya Fir'aun kini berada di dalam api neraka? Bahkan yang terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala adalah sandal jepitnya Bilal bin Rabah. Fir'aun, sepatu emasnya sekarang berada di api neraka karena dia ketika punya jabatan, dia punya kekayaan hanya untuk menyombongkan diri. Tapi Bilal bin Rabah, walaupun dia punya sandal jepit yang dia injak sehari-hari, tapi dia gunakan ke masjid, dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru yang terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala adalah sandal jepitnya Bilal bin Rabah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat setiap manusia pasti punya masa lalu. Karena kita semua ini pasti mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala karena kita sekarang berada dalam universitas kehidupan. Kalau universitas yang formal di kampus, di perkuliahan, di sekolah, rata-rata kita diberi pelajaran terlebih dahulu
baru diberi sebuah ujian. Tapi dalam universitas kehidupan kita diuji dulu lebih Allah. Kita diuji terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita mendapatkan sebuah pelajaran. Oleh karena itu, kita tidak boleh merasa menjadi orang yang lebih baik sehingga menjelek-jelekan orang lain. Kita tidak boleh merasa lebih benar, merasa lebih pintar sehingga menganggap orang lain itu bodoh dan tak berilmu. Bahkan kita tidak boleh merasa kita tuh lebih soleh, lebih bertakwa sehingga menganggap orang lain itu kufur. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pemirsa sudah jelaskan di dalam surah An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Jangan kau mengatakan bahwa dirimu itu adalah suci, tetapi sungguhnya Allah itu lebih mengetahui siapa orang yang bertakwa di antara kalian. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat pemirsa, ketika iblis, jin dari golongan syaitan, syaitan, iblis dari golongan jin, ketika dia tidak mampu membuat manusia menjadi orang jahat, maka iblis, syaitan dari golongan jin, dia akan membuat manusia merasa lebih baik, merasa lebih soleh, merasa lebih pintar, merasa lebih dermawan, alias sombong. Karena orang jahat dan orang sombong, dua-duanya akan menjadi sahabatnya nanti di dalam api neraka. Pemirsa, kita lihat apa kesombongan jin, sehingga dia merasa lebih baik, hilang keberkahan selama-lamanya buat dia, dan hilang surga juga buat dia. Jin, sebelum Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, terlebih dahulu Allah ciptakan jin dan para malaikat. Jin, dia sudah beribu-ribu tahun dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah beribu-ribu tahun dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang bernama Nabi Adam, wa iz kunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah perintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sujud dan ihtiraman li khalqih, bukan sujud menyembah, tapi sujud menghormati terhadap ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis dari golongan jin. Aba wastakbar, dia sombong dan enggan. Dia enggan dan merasa sombong. Wa kana minal kafirin, maka dia termasuk orang-orang, termasuk golongan orang-orang, termasuk golongan yang ingkar terhadap apa yang Allah perintahkan. Pemirsa yang dirahmati Allah, beribu-ribu tahun dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma manaka alla tasjuda id amartuk?" Wahai jin, wahai iblis, apakah yang menyebabkan engkau tak mau sujud kepada apa yang kuperintahkan? Lalu iblis mengatakan, "Ana khairum minhu." Wahai Allah, aku tak pantas sujud kepada Nabi Adam. Aku lebih baik daripada Adam ya Allah. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sementara kau ciptakan Nabi Adam dari tanah yang hina. Aku api lebih baik daripada tanah. Kita lihat pemirsa yang dirahmati Allah, apakah benar ketika jin dia mengatakan dia lebih baik daripada Nabi Adam? Kita buktikan. Pemirsa yang dirahmati Allah, kok yakin sehari-hari kita makan pasti pakai nasi. Kita makan nasi dari beras. Beras itu dari padi. Padi tumbuh di atas tanah. Saat ini kokolim sedang berbusana, berwarna hijau. Ini pakaian dari kain. Kain dari kapas. Kapas dari pohon kapas. Pohon kapas pun tumbuh di atas tanah. Saat ini koko sedang berada dalam sebuah masjid yang indah. Di samping masjid ini ada tembok. Tembok ini dari batu. Batu dari tanah. Sementara api, ketika dia kecil jadi kawan, besar jadi lawan.
Ketika lagi dia emosi, bakar, menunjukkan keonaran, kesombongan. Ternyata pemirsa, tanah itu jauh lebih baik daripada api. Jadi ketika jin dia mengatakan dia lebih baik daripada Nabi Adam, itu adalah dusta. Pemirsa, renungan buat kita. Jin beribu-ribu tahun dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali dia sombong, satu kali dia merasa lebih baik, satu kali dia tidak taat kepada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan satu kali dia melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diusir, langsung diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungan buat kita. Sudah berapa ribu tahunkah kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? 100 tahun pun belum mencapai pemirsa. Sudah berapa kali kita sombong, merasa lebih baik? Sudah berapa kali kita melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan sudah berapa kali kita tidak taat kepada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah pantas kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya pemirsa, jawabannya adalah kita selalu berdoa. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku hanya mohon keridhaan-Mu ya Allah. Kalau Kau sudah ridha ya Allah, Kau masukkan aku ke dalam surga-Mu ya Allah. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku berlindung dari kemurkaan-Mu ya Allah. Kalau Kau sudah murka ya Allah, Kau masukkan aku ke dalam api neraka-Mu ya Allah. Itulah doa yang sering kita baca, wabil khusus selesai sholat tarawih di bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kemurkaan-Mu dan dari sisa api neraka. Oleh karena itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk kita harus menjadi manusia yang lebih baik, bukan merasa lebih baik. Sekali lagi pemirsa, kita harus menjadi manusia yang lebih baik, bukan merasa lebih baik. Bagaimana menjadi manusia yang lebih baik pemirsa? Jangan hiraukan masa lalu kita. Kalau kita lihat pemirsa, kalau kita naik mobil, di mobil itu ada kaca. Ketika kita bawa mobil itu tidak berkaca, maka koko yakin pemirsa tidak akan nyaman naik sebuah mobil. Lihat kaca kita depan mobil, itu kacanya lebar. Semakin lebar kacanya, semakin nyaman kita menatap ke depan. Sementara di belakang kita ini ada kaca juga ketika memandang ke belakang. Namanya kaca spion. Makanya ketika koko lagi sambil bercanda sama rekan-rekan pemirsa, orang yang pertama kali menemukan spion itu bukan orang luar negeri, tapi orang Indonesia. Namanya Mas Yono. Jadi zaman dulu tuh ketika tidak ada spion naik kendaraan, jadi si Bejo ini dia gonceng itu si Yono. Jadi ketika mau belok kiri dia bilang spion, sepi pak, langsung dia belok kiri. Ketika dia mau belok kanan dia bilang spion, sepi pak, langsung dia belok kanan. Lama-lama jadi spion. Itu kalau kita bercanda pemirsa ya. Jadi kalau kita menatap ke belakang itu ada kaca spion. Ada spion. Kok pengen tanya pemirsa. Spion ini memandang ke belakang kacanya lebih kecil. Sementara ke depan itu ada kaca, menatap ke depan itu lebih besar. Apa artinya? Ketika kita menatap ke depan itu harus lebih luas. Tapi ketika kita memandang ke belakang itu hanya kecil, sekilasnya saja. Makanya Allah jelaskan dalam surah Al-Hasyr, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Kita harus memandang masa lalu kita sebagai bahan evaluasi, sebagai pelajaran buat kita. Buat apa kita pandang masa lalu kita ini? Agar kita ke depan jauh lebih baik. Bukankah Islam mengajarkan mangkana yaumu khairam min amsi fahuwa rabid. Barang siapa yang bisa menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Barang siapa yang bisa menjadikan lebih baik daripada hari kemarin, maka dialah ada orang yang beruntung.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita harus berusaha menjadi manusia yang lebih baik, bukan menjadi manusia yang merasa lebih baik. Mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Kalau dulu barangkali kita tidak pernah sholat 5 waktu, sekarang kita rajin sholat 5 waktu. Barangkali kita dulu jarang membaca Al-Quran, maka sekarang kita suruh menjadi manusia yang rajin membaca Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah, ingat ketika manusia dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia meninggal, maka manusia itu akan merasa bahwa dia dalam keadaan bermimpi. Dia bingung melihat orang-orang, ada yang menangisi jenazahnya, ada orang-orang yang menangisi jenazahnya, mengkafani tubuhnya, dia mandikan, lalu diantarkan ke pemakaman. Ketika sampai di pemakaman, lalu dia dikuburkan, ditutup dengan tanah. Dia berteriak, jangan, jangan. Tapi pemirsa, tidak ada satu orang pun yang mendengar teriakan dia. Tapi ketika dia sudah sampai di alam ruh, ketika dia sampai di alam kubur, ketika orang-orang meninggalkan dia, maka ruhnya ditiupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia terbangun. Ketika dia terbangun, dia merasa gembira. Ternyata yang tadi ya dia lihat itu adalah mimpi buruk. Tapi begitu dia raba pakaiannya, loh, ini kok cuma pakaian putih saja. Dia bingung, mana bajuku, mana celanaku. Ternyata begitu dia raba ke dinding, loh, ini kok bau tanah. Ternyata dia sadar bahwa dia tidak bermimpi, tapi dia benar-benar di alam kubur. Pada hari itu pemirsa, dia merasa orang yang paling ketakutan. Dan ketakutan ini tidak pernah dia rasakan sebelumnya, kecuali pada hari itu. Dia teriak sejadi-jadinya. Dia panggil nama ibunya, ibu, bapak, kakek, nenek, semuanya dia panggil orang yang terdekat sama dia. Tapi tak ada satupun manusia yang mendengar teriakan dia. Ternyata dia baru ingat, hanya Allah Subhanahu wa taala sang penolong dia. Lalu dia istighfar, dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana dia minta ampun. Pemirsa, kalau ini manusia yang meninggal adalah orang yang lebih baik. Orang baik ketika hidup dia selalu beramal soleh, dia rajin bersedekah, wabil khusus dia sering baca Al-Quran. Maka dia didatangi oleh 2 orang malaikat yang menghiburnya. Malaikat yang wajahnya tampan, ganteng, yang menghiburnya dan menggembirakan dia. Tapi ketika yang meninggalnya adalah orang jahat, ketika hidup tidak pernah berbuat kebaikan, membuat keonaran, dia tidak pernah berbuat kebaikan, menjadi orang jahat, tak pernah soleh, tak pernah sholat, tak pernah baca Al-Quran. Maka dia didatangi 2 malaikat yang berwajah jelek dan akan menakuti, bahkan menyiksakan dia. Maka pada hari itu Rasulullah bersabda, makanya Rasulullah bersabda, pada hari kiamat tidak ada penolong yang paling utama, yang tinggi derajatnya si Allah Subhanahu wa taala, kecuali Al-Quranul Karim. Bukan malaikat, bukan para nabi, bukan siapa-siapa, tetapi penolong yang paling tinggi derajatnya si Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quranul Karim. Baca Al-Quran pemirsa, orang yang hidup ketika tidak pernah membaca Al-Quran, ketika dia di alam kubur, dia tidak bercahaya. Kalau kita punya rumah, seluas apapun rumah kita, tapi kalau tidak ada cahaya, pengep, percuma keluasan rumah kita tidak akan kita rasakan. Ibarat seperti itulah pemirsa yang dirahmati Allah. Al-Quran yang kita baca akan menjadi cahaya kelak di dalam kubur kita. Mari hari ini kita harus berubah menjadi orang yang lebih baik, menjadi insan yang rajin membaca Al-Quran, bukan menjadi manusia yang merasa lebih baik alias sombong. Orang jahat, orang sombong, dua-duanya akan menjadi sahabat iblis, jin di dalam api neraka. Saya Kokolim, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.